Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jesu. How are you today? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. In this video, I want to share you. Ini juga masih berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris di level SMP. Yang akan kita bagikan adalah chapter 10, chapter 10 dengan judul When I Was a Child. Ya, chapter 10 When I Was a Child. Di sini kita dapatkan tujuan dari pembelajaran dari chapter ini, yaitu to communicate states and events in the past, yaitu untuk mengkomunikasikan pernyataan-pernyataan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di masa lampau. Mari kita mulai. Di sini ada teks. Kita akan membaca teks ini. Kalian dengarkan dengan baik dan kalian bisa menirukan saya setelah saya membacanya. Ingat, dalam bahasa Inggris penting sekali untuk kita tahu bagaimana membaca kata per kata dengan baik dan benar. Are you ready? Let's get started. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Karena tadi kita berbicara tentang keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, maka dalam teks ini kita akan cari beberapa kalimat yang menunjukkan kondisi atau kegiatan di masa lampau. Di sini kita menemukan when I was a baby, ketika saya masih bayi. Kalimat ini diucapkan untuk menyatakan kondisi di masa lampau, yaitu ketika sang pembicara masih bayi. Nah, perhatikan kalimat ini. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Dan kalimat ini, now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. Sebenarnya dua kalimat ini adalah kalimat yang sama. Kalimat ini menggunakan to be. Yang pertama, yang berwarna merah, to be-nya adalah was. Dan yang berwarna hijau, to be-nya adalah am. Kalimat pertama ini adalah kalimat untuk menyatakan kondisi di waktu lampau atau past. Sedangkan yang hijau itu adalah di waktu sekarang atau present. Ada beberapa kalimat di sini yang ditulis dalam bentuk lampau. Mari kita lihat tabel berikut ini. Di tabel ini, perbedaan bagaimana kalimat itu ditulis untuk menunjukkan waktu lampau dan untuk menunjukkan waktu sekarang. Di waktu lampau ada kalimat she was a baby. Dia dulu adalah seorang bayi. Sedangkan lawannya adalah masa sekarang, yaitu she is an SMP student. Kalau di waktu lampau ditulis she was, kalau di waktu sekarang ditulis she is. Itu adalah bedanya ya. Kalimat yang kedua adalah she was 3.4 kilograms. She was. Keadaan sekarang yaitu she is 50 kilograms. She is. Kalimat ketiga, she was 52 centimeters. Sedangkan sekarang kondisinya adalah she is 150 centimeters tall. She is. Kalimat yang lain adalah she was bald. She had no hair. Kalau di masa dulu dia tidak punya rambut sama sekali. Kalau di masa sekarang she has long hair. She has. Di waktu lampaunya adalah she had. Ini adalah jenis kata kerja yang diubah menjadi kata kerja bentuk kedua dari kata has atau have menjadi had. Teks yang kedua, perhatikan baik-baik, dengarkan dan tirukan. This is me and this is Rani in grade 7. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Dari teks ini kita bisa menemukan kondisi dan kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang. Kalimat yang pertama yaitu they were not close friends. They were not. Ini adalah kalimat negatif, ada kata not-nya di situ. Sedangkan di masa sekarang, they are best friends. Mereka sekarang adalah teman yang baik. Kalimat yang kedua, ini negatif juga. They did not study together. Sedangkan kalimat sekarangnya adalah they study together. Mereka belajar bersama. Di masa lampau, they did not study together. Itu kata kerjanya tetap study. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat negatifnya menggunakan kata did. Did itu untuk menunjukkan waktu lampau. They did not
study together. Kalimat yang ketiga, they never played together. Sedangkan masa sekarang, they play together, they cry together too. They never played together itu adalah kalimat negatif dengan menggunakan kata never. Karena tidak menggunakan kata did not, maka kata kerjanya played itu adalah kata kerja bentuk kedua. Played. They never played. Sedangkan di masa sekarang itu adalah kata kerja bentuk pertama. They play together. Mari kita bahas lebih dalam tentang kalimat-kalimat yang diucapkan untuk menunjukkan waktu lampau. Catat di buku kalian kalimat-kalimat yang menyatakan kondisi atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau dari beberapa teks berikut ini. What are you carrying? They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now. I'm going to give them to Ucok, my younger cousin. Di sini kalimat untuk menyatakan kegiatan di masa lampau yaitu I collected them when I was in elementary school. Saya dulu mengkoleksinya ketika saya masih SD. Itu adalah kalimatnya. Teks berikutnya, hey look, they are playing marbles. It was my favorite game in primary school. I played marbles every day, but now I never play marbles anymore. I have so many things to do at home and at school. Did you play marbles too? Yes, I did, but I did not do it very well. I always lost the game. Di sini kalimat masa lampaunya yaitu it was my favorite game in primary school. It was. Bermain kelereng adalah permainan favoritku ketika masih SD. Kemudian I played marbles every day. Dulu saya bermain kelereng setiap hari. Kemudian ada kalimat tanya di situ. Did you play marbles too? Apakah kamu bermain kelereng juga dulu? Dijawab, yes I did. Ya, dulu saya bermain. But I did not do it very well. Tetapi saya tidak memainkannya dengan baik. I always lost the game. Dulu saya selalu kalah dalam permainan. Itu adalah kalimat-kalimat untuk menunjukkan masa lampau. Next, you did not like math in primary school? No, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. But now it is my favorite subject because Mr. Sihambing explains it clearly. You did not like math in primary school? You did not like itu adalah kalimat masa lampau. Kemudian, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. Ini adalah kalimat negatifnya. Did not like dan did not explain. Is Edo here? No, he is sick. He caught the flu yesterday. He walked home when it was raining hard. Di sini jelas sekali he caught itu adalah lampau. He caught the flu yesterday adalah kalimat lampau. Selanjutnya, he walked home when it was raining hard. He walked home itu juga kalimat lampau. Are you going to eat your lunch now? No, it is my breakfast. I did not have breakfast before I went to school this morning. I woke up at 6 because I went to bed very late last night. I did my homework until 10. I did not have breakfast before I went to school this morning adalah kalimat lampau. Saya tidak sarapan pagi sebelum saya berangkat ke sekolah pagi ini. Pagi ini. Ini berarti kalimat lampau yang terjadi di pagi ini. I woke up at 6. Saya tadi bangun jam 6 because I went to bed very late. Karena saya pergi tidur sangat larut last night, tadi malam. I went to bed itu juga kalimat lampau. Went dari kata go. I did my homework until 10. Saya mengerjakan PR sampai jam 10 tadi malam. I did. Did dari kata do. Itu juga kalimat lampau. You know, I usually come on time to school, but this morning I got a flat tire. Then I walked with my bike here. I got here at 6:50 and the gate was already closed. So here we are, not attending the flag ceremony. This morning I got a flat tire. Itu adalah kalimat lampau. I got dari kata get. I got a flat tire. Saya mengalami ban bocor. Then I walked with my bike here. Kemudian saya berjalan dengan sepedaku ke sini. I walked. Walk itu adalah bentuk kedua. Jadi ini adalah kalimat lampau.
I got here at 6:50. Tadi saya sampai di sini jam 6.50 and the gate was already closed. Dan gerbangnya sudah ditutup, was already closed. So itu adalah kalimat-kalimat yang ditulis dalam bentuk lampau. Kalian bisa merangkumnya di buku catatan kalian. Untuk menyatakan kondisi atau keadaan di masa lampau dari teks-teks yang tadi kita sudah baca, kita menggunakan kalimat berikut ini. Kalau kita punya kalimat I am tall now untuk menyatakan kondisi sekarang, maka untuk kondisi lampau kita bisa bilang I was short 2 years ago. Saya dulunya pendek 2 tahun yang lalu. She is beautiful waktu sekarang. She was ugly when we were kids. Dia dulunya jelek ketika kita masih anak-anak atau masih kecil. Ketika kita masih kecil berarti itu waktu lampau ya. They are rich now. Mereka kaya sekarang. Tapi they were poor 5 years ago. Mereka miskin 5 tahun yang lalu. Di kalimat seperti ini yang disebut sebagai kalimat nominal, maka kita menggunakan aturan berikut ini. Jadi subject, was atau were, kemudian adjective atau noun, kemudian ditambah dengan adverb of time. Untuk subjek I, he, she, it, untuk kalimat nominal ini menggunakan to be-nya was. Contohnya, she was my classmate in elementary school. Dia dulunya teman sekelasku ketika masih SD. She was my classmate. Yang kedua, I was hungry yesterday. Saya lapar kemarin. I was hungry. Untuk kalimat negatifnya, kita tambahkan kata not setelah was. Contohnya, she was not my classmate in elementary school. Atau, I was not hungry yesterday. Cukup singkat. Dan selanjutnya yaitu untuk subjek you, they, dan we, kita menggunakan were. Contohnya adalah they were neighbor when we lived in Jakarta. Kita dulunya tetanggaan ketika kita tinggal di Jakarta. We were late for the concert last night. Kita terlambat untuk konsernya tadi malam. We were late. Kita terlambat. Dan untuk kalimat negatifnya sama, kita tambahkan not setelah kata were. Contohnya, we were not late for the concert last night. Kita tidak terlambat untuk konsernya tadi malam. Begitu ya. Untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas di masa lampau, kita menggunakan kalimat berikut ini. Yang tadi adalah kondisi, sedangkan ini adalah kegiatan atau aktivitasnya. I played basketball yesterday. Saya bermain basketball kemarin. We studied together in my house last night. Kita belajar bersama di rumahku tadi malam. Ada kata kerja played dan studied. Rumus yang digunakan adalah subject plus verb bentuk kedua atau namanya past verb, kemudian ditambah object dan adverbs of time. Di sini verb bentuk keduanya adalah played, kemudian studied. Sedangkan untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject, kemudian ditambah dengan did not yang tadi kita sudah baca di teks sebelumnya, dan verbnya harus verb 1 bukan verb kedua. Verb 1 kemudian object dan adverbs of time. Contoh kalimatnya adalah I did not play. Kalau kalimat positifnya tadi kita bilang I played, di kalimat negatifnya kita bilang I did not play. Harus diingat itu ya. I did not play volleyball yesterday. She did not come to school yesterday. Untuk semua subjek kita menggunakan kata did not dalam negatifnya. Dan they did not study at school yesterday. Simple ya. Oke, open the following pages and analyze. Kalian buka halaman 152, 153, dan 158. Di situ kalian akan mendapatkan contoh teks yang berupa diary. Kalian analyze, kalian analisa, kalian temukan kata kerjanya, dan perhatikan baik-baik bagaimana mengucapkan kata kerja dalam bentuk kedua. Di sini kita punya list kata kerja dari teks-teks yang sudah kita pelajari. Ingat, dalam materi kali ini kita menggunakan past verb atau kata kerja bentuk lampau. Di situ tertulis past yang kita gunakan. Saya akan membacakannya untuk kalian. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah was. Is jadi was, am juga jadi was, or jadi were.
biasanya ini sulit diucapkan. Were, have, had, study, studied. Negatifnya did not study. Play, played. Cry, cried. Carry, carried. Collect, collected. Give, gave. Go, went. Look, looked. Play, negatifnya adalah did not play. Do, did. Lose, lost. Like, liked. Explain, explained. Catch, caught. Walk, walked. Rain, rained. Eat, ate. Have, had. Wake, walk. Go, went. Know, knew. Come, came. Get, got. Attend, attended. Take, took. Sleep, slept. Breastfeed, breastfed. Calm, calmed. Comfort, comforted. Spoon feed, spoon fed. Start, started. Read, read. Sing, sang. Color, colored. Run, ran. Learn, learned. Teach, taught. Borrow, borrowed. Tease, teased. Hide, hid. Spend, spent. Climb, climbed. Swim, swam. Itu adalah beberapa contoh kata kerja yang digunakan dalam materi kali ini, yaitu bentuk pasnya yang sudah saya bacakan. Open the following pages to test your understanding. Kalian buka dua halaman berikut ini untuk menguji pemahaman kalian. Halaman 160 dan 161. Mudah ya? Cukup sampai di sini video kali ini, yaitu tentang kondisi atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar tentang kondisi atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang simple past tense atau grammar yang bisa kalian temukan di kumpulan video channel ini. Kalian scroll saja ke bawah dan kalian akan temukan di sana simple past tense. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton and I'll see you again in the next video. Bye bye.